Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama kakak Kanahda Takia, biasa dipanggil Kanahda. Di sini Kanahda akan membawakan sebuah cerita berjudul Kancil dan Gong Ajaibnya. Gimana? Teman-teman penasaran nggak sama ceritanya kayak gimana? Kalau penasaran, selamat mendengarkan. Di tengah hutan terdapat sebuah pohon rindang. Daunnya subur, cabang-cabang, dan nantinya sangat banyak. Di pohon itu banyak sekali lebah hutan yang bergerombolan membuat rumah. Di hari ke hari semakin bertambah jumlah lebah-lebah tersebut. Ketika lebah-lebah tersebut bergerombolan di sarangnya, terlihat sebuah benda kuning yang sedang bergantung di ranting pohon. Ketika matahari sangat menyengat, si kancil berlari-lari kecil menuju pohon rindang itu. Ia ingin berteduh sambil melepaskan lelah. Saat melihat ke atas, tiba-tiba matanya yang tajam melihat ada benda yang tergantung di ranting pohon di atas kepalanya. Cukup lama dia diam sambil mengawasi benda kuning tersebut, hingga akhirnya ketika ada beberapa lebah yang berterbangan dan hinggap pada benda itu, ia baru mengetahui bahwa benda yang bergantung itu tidak lain adalah lebah yang sedang bergerombolan. Yakin benda itu adalah sarang lebah yang cukup besar, dalam hatinya ingin sekali menikmati madu yang ada di dalamnya. Tapi bagaimana cara mengambil madu tersebut? Cukup lama si kancil berpikir untuk menemukan cara yang dianggapnya paling tepat untuk mengambil madu tersebut. Pada saat yang sama, tiba-tiba datanglah harimau. Air liur harimau keluar dari sela-sela giginya yang tajam. Begitu melihat si kancil yang kecil dan mulus. Pastilah dagingmu sangat lezat untuk makan siangku, kancil, gumam harimau. Kancil bergemetaran ketakutan, namun hewan cerdik itu menyembunyikan rasa takutnya. Oh, kamu harimau. Sepertinya kamu kelaparan siang ini. Benar, Cil. Dan relakah kamu untuk kumakan? Berarti kau akan membunuhku. Itu sudah jelas, Cil. Tapi tunggu dulu, kau harus mendengarkan kata-kataku. Apalagi, Cil, aku ini sudah sangat lapar. Dari pagi belum makan sama sekali. Aku di sini sedang menjalankan tugas, kata si kancil setelah diam beberapa detik mencari alasan untuk menyelamatkan diri. Tugas apa itu, Cil? Ini aku disuruh oleh Nabi Sulaiman untuk menjaga gongnya. Apa? Kamu disuruh menjaga gongnya Nabi Sulaiman? Di mana gong itu? Itu, jawab si kancil sambil menunjuk benda yang bergantung di ranting pohon. Gongnya itu milik Nabi Sulaiman.
sedangkan beliau sedang pergi. Apakah kamu sudah pernah mendengar suara bunyi gong itu, Cil? Oh, tentu kawan. Bunyinya sangat merdu sekali. Coba kamu pukul, Cil. Aku ingin mendengarkannya. Oh, jangan. Sekali-sekali jangan dipukul. Nanti aku mendapatkan marah dari baginda Nabi Sulaiman. Aku tidak mau dihukum karena melanggar perintah. Cuma sekali saja, Cil. Masa kamu tidak mau? Tidak, aku tidak mau. Kalau begitu, aku sendiri saja yang akan memukulnya. Kamu juga tidak boleh tanpa izin Nabi Sulaiman. Kamu jangan macam-macam, Cil. Kalau kamu tidak membiarkan aku memukul gong itu, maka sekarang juga kau akan aku makan. Jangan dong. Jadi, biarkan aku memukulnya. Wah, gawat. Gawat gimana? Apa maksudnya? Kancil berkata lirih. Sebenarnya, gong ini bukan hanya bersuara merdu, tapi siapa yang memukulnya dan mendengar suaranya akan ditakuti oleh semua binatang yang lainnya. Artinya, dia akan menjadi raja di hutan ini. Mendengar keterangan itu, harimau makin penasaran. Ia mendengus dan siap menerkam si Kancil. Kancil ketakutan. Harimau tidak main-main. Baiklah, kalau kau tetap memaksa kawan, tapi tunggu dulu. Karena aku tidak mau kena hukuman oleh Nabi Sulaiman, maka aku harus pergi dulu. Baru setelah itu, kamu boleh memukul gongnya. Aku setuju, Cil. Kalau begitu, cepatlah kamu tinggalkan tempat ini. Selamat tinggal, kawan. Semoga kau bisa menikmati suara merdunya suara gong itu. Setelah mengira si Kancil pergi cukup jauh, harimau pun kemudian mengambil ranting kayu yang kering dan tergeletak di tanah. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, ia segera mendekati benda kuning itu tanpa amati terlebih dahulu dan langsung mengayunkan ranting tersebut. Harimau langsung lari meninggalkan tempat itu. Ia tidak ingin disengat lebih banyak lagi oleh lebah-lebah hutan yang sangat ganas tersebut. Si Kancil yang bersembunyi di balik semak-semak hanya tertawa kecil melihat apa yang telah dialami harimau. Ia sangat senang karena keinginannya untuk mendapatkan madu lebah tersebut sebentar lagi akan terwujudkan. Sebab setelah rumah lebah tersebut dipukul oleh harimau, banyak sekali madu yang berceceran di tanah. Sesaat setelah lebah-lebah itu tenang kembali, mulailah si Kancil mendekati tempat itu dan memakan madunya yang sangat lezat. Sedang asik-asiknya menyantap madu, tanpa disadari oleh si Kancil, ada seekor lebah yang hinggap di hidungnya dan menyengatnya. Aduh, teriak si Kancil sambil melompat-lompat kesakitan. Si Kancil merasakan kesakitan yang luar biasa. Sambil menahan sakit,
Ia pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Nah, teman-teman, gimana ceritanya? Seru tidak? Seru? Kalau seru, teman-teman tahu nggak pesan moral apa yang ada dalam cerita tersebut? Kalau tidak tahu, di Kanada akan memberitahukan pesan moral yang ada dalam cerita tersebut. Pesan moral yang ada dalam cerita Tom aja adalah dalam setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Hendaklah kita terus berusaha dan berpikir jernih walaupun kondisi sangat tidak mendukung. Nah, itulah pesan moral yang ada dalam cerita Kancil dan Gong ajaibnya. Sekian cerita dari Kanada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.